Setiap zaman ada generasinya, setiap generasi ada zamannya. Era kepemimpinan baby boomers dan Gen X kini telah lewat dan harus digantikan oleh era kepemimpinan baru, yaitu era kepemimpinan milenial. Pemimpin milenial dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah tantangan-tantangan era baru. Krismon tahun 1998, alam demokrasi dan reformasi, gejolak sosial politik berbau sara di awal tahun 2000-an, revolusi digital, internet, media sosial, apps di pertengahan tahun 2000-an, krisis global tahun 2008, dan terakhir revolusi industri 4.0, big data, AI, IoT, hingga blockchain. Karena dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah tantangan era baru, maka pola pikir, pola tindak, kecepatan respon, dan solusi yang mereka tawarkan kompatibel dengan situasi dan tantangan era baru. Pemimpin milenial terlahir untuk menjadi obat penawar dari carut-marut persoalan era baru. Pimpinan baby boomers dan Gen X sebaliknya, mereka terlahir dan dibesarkan di era lama yang berbeda sama sekali, decoupling dengan era baru, sehingga keyakinan, pola pikir, pola tindak, gaya kepemimpinan, pendekatan solusi yang mereka miliki kini sudah obsolete dan mulai tak kompatibel lagi dengan persoalan dan tantangan era baru. Kualitas kepemimpinan baby boomer dan Gen X hanya ampuh untuk mensolusi persoalan dan tantangan era lama, namun tidak demikian halnya untuk era baru. Konsekuensinya amat serius. Pimpinan baby boomers dan Gen X banyak mengalami gagal paham, gagal respons, dan gagal solusi dalam menyelesaikan persoalan dan tantangan era baru. Mereka gagap di era yang baru. Wajar saja karena seumur-umur mereka tidak pernah menemui dan mengalaminya. Era disrupsi dan perubahan ekstrim adalah era milenial, bukan eranya baby boomers atau Gen X. Di kepala milenial, kaum baby boomers dan generasi X, mereka adalah bagian dari masalah. Inilah handicap terbesar pemimpin generasi tua. Mereka merasa tahu dan berpengalaman karena puluhan tahun makan asam garam. Ketika perubahan kontinuitas, maka pengalaman puluhan tahun itu menjadi aset atau keuntungan. Namun jika perubahan berupa patahan, maka justru menjadi liabilitas pengetahuan dan ilmu mereka itu. Jadi beban sebenarnya generasi X dan generasi baby boomer itu. Ya, karena dengan adanya decoupling, pengalaman panjang itu tidak relevan dan tidak terpakai di era yang baru. Nah, masalah peliknya justru di situ. Skill terpenting seorang pemimpin di era perubahan patahan adalah unlearn, yaitu melupakan seluruh warisan. Warisan apa? Pengetahuan, pengalaman, resep sukses masa lampau, lupakan, nggak jalan di era baru. Ya, karena dengan begitu seorang pemimpin bisa cepat move on dan lebih agile menghadapi persoalan era baru yang sama sekali beda. Persoalan terbesar pemimpin baby boomer dan Gen X adalah mereka masih terobsesi dengan pengalaman dan resep sukses masa lampau sehingga sulit unlearn dan move on. Sebagai pemimpin baby boomer dan Gen X bermasalah dengan dirinya. Tak heran jika kini banyak organisasi yang diam saja jalan di tempat, tak melakukan action apa-apa menghadapi disrupsi karena kepemimpinan mereka masih dominan dipimpin oleh baby boomers dan Gen X yang gagal unlearn dan gagal move on. Survei McKinsey Global Institute di 2018 menemukan bahwa kunci sukses transformasi digital sebuah organisasi ditentukan oleh pemimpin yang agile bergerak dan cakap merespon disrupsi digital. Sekitar 70% responden mengatakan digital savvy leader yang pola pikir, pola tindak, dan kecepatan responnya fit dengan era digital menjadi faktor penentu kesuksesan transformasi. Pertanyaannya, kalau pemimpin baby boomer dan Gen X bermasalah dengan dirinya, bagaimana mungkin mereka cakap memimpin orang lain, apalagi di generasi yang lebih muda? Bener deh, pemimpin baby boomer dan Gen X adalah masalah terbesar bagi organisasi yang butuh agile perubahan. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan disrupsi yang menjadi keseharian di era baru, di era milenial? Baby boomers dan Gen X sekali lagi adalah bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Jadi kaum milenial saat ini minta kesempatan mengambil alih pimpinan.